Sampai ada seorang salaf mengatakan, laula sitrullahi alaina ma jalasana ahad. Kalau bukan karena tutupan Allah atas aib kita, tidak akan ada satu orang pun yang sudi duduk bersama kita. Tidak mau. Karena kebuka aib kita. Apalagi di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan kita kitab Riyadhus Shalihin yang disusun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana kita sampai pada bab yang ke-12, bab al-hasu 'alal isdiyad minal khair fi awakhiril umur. Ya, ini bab anjuran untuk menambah amalan, menambah kebajikan di akhir-akhir usia. Malam ini kita sampai pada hadis nomor 114 dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Nah, kalau diterjemah mungkin 113 ya. Qalat, Ibunda Aisyah berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanakallah atau subhanak rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Muttafaqun alaih. Yang artinya, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat setelah turun kepadanya, ya ini surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir surat. Kecuali Rasulullah itu mengucapkan di dalam salat itu subhanak rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci Engkau Tuhan kami, ya, dan berserta dengan pujian kepadamu, ya Allah, ampunilah dosaku. Wa fi riwayatin fi sahihain, dan juga ada riwayat lain di sahihain, ya ini Sahih Bukhari wa Muslim. Ya, Ibunda Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Adalah Nabi Rasulullah itu memperbanyak, ya, mengucapkan, ya ini ketika rukuk dan sujudnya. Ini rukuk dan sujud di dalam salat. Ucapan tadi, ya ini subhanak Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau, ya Allah Tuhan kami, ya, beserta dengan pujian untukmu, ya Allah ampunilah dosaku. Wa fi riwayatin li Muslim, dan juga riwayat dari Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ay yaqula qabla ayyamut, adalah Rasulullah itu sebelum beliau meninggal memperbanyak mengucapkan apa? Subhanak Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, Maha suci Engkau, ya Allah, ya, dan pujian, ya, untukmu aku meminta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Qalat Aisyah, maka Ibunda Aisyah berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ma hadhil kalimat. Ya Rasulullah, ucapan ini, ya ini zikir ini, ya
yang aku lihat kok ini memperbanyak untuk mengucapkannya. Ini apa alasannya? Sebab ini keadaan yang tidak biasa ya. Dilihat oleh Ibunda Aisyah. Sebab ini hal yang tidak biasa, jadi aneh. Makanya beliau bertanya, tidak biasanya seperti itu. Maka Nabi menjawab, ju'ilat li alamatun fi ummati. Idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. Beliau berkata, telah dijadikan untukku satu tanda ya, pada umatku, yang terjadi pada umatku, yang apabila aku melihat tanda itu, maka aku mengucapkan kalimat ini. Ya, ini memperbanyak ucapan tadi itu. Subhanak Allahumma wa bihamdik astaghfiruk wa atubu ilaik. Ya, kemudian beliau membaca surat An-Nasr sampai akhir ayat. Fi riwayatin lahu, dan juga riwayat yang lain dari Imam Muslim, karena Rasulullah yukthiru min qauli, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbanyak ucapan subhanallah bihamdi, segala puji bagi Allah beserta pujian untuknya, astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah, wa atubu ilai, dan aku bertobat kepadanya. Qalat, berkata Ibunda Aisyah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, araka tukthiru min qauli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Rasulullah, aku melihatmu memperbanyak mengucapkan kalimat ini. Jadi bertanya apa sebabnya? Kok tidak biasanya? Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha aktsartu min qauli subhanallah bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha idza jaa nasrullahil fath, yakni Fatu Makkah. Ya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbi bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Maka ini menjawab, Tuhanku telah mengabarkan kepadaku, memberitahukan kepadaku bahwasanya aku akan melihat satu tanda yang terjadi pada umatku, yang apabila aku telah melihat tanda itu, maka aku dianjurkan, diperintahkan untuk memperbanyak mengucapkan zikir yang tadi itu. Lalu Nabi berkata, dan aku telah melihat tanda itu. Apa tandanya? Surat An-Nasr ini. Surat apa? An-Nasr. Baik, ini ada 4 riwayat ya, yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi dalam hadis ini yang semisal. Baik, singkat cerita, apa faedah hadis ini para jamaah sekalian? Yang pertama, hadis ini menunjukkan fadilah, keutamaan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Jadi di antara istri-istri Nabi ya, itu di antara mereka punya fadilah, keutamaan masing-masing. Ya, dan di antara yang memiliki keistimewaan adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Apa di antara keistimewaan beliau? Beliau adalah ulama dari sahabiah. Ulama dari kalangan sahabat Nabi yang wanita. Dan beliau dikenal banyak berfatwa dalam masalah agama. Nah, jadi ini ulamanya sahabat ini. Dari kalangan sahabiah, sahabat wanita. Dan ulama berkata, di antara hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya menikah dengan Aisyah di usia muda. Di antara hikmahnya karena beliau ini hidupnya masih agak lama. Dan beliau banyak melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau, dan banyak mengambil ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga setelah beliau wafat ya Nabi, maka beliau ini jadi sumber rujukan ya, di antaranya dalam masalah ilmu agama. Ya, dan beliau menceritakan tentang hal-hal yang terkait fikih antara suami dan istri yang tidak disebutkan yang lain. Ini punya keutamaan para jamaah sekalian.
Makanya termasuk dari akidah Ahlussunnah yang berbeda dengan Syiah itu adalah memuliakan para istri-istri apa? Nabi. Nah, kalau Syiah enggak, Syiah ini mencaci maki Ibunda Aisyah. Dikatakan sudah kafir, khianat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari itu, di antara prinsip Ahlussunnah ini ihtiram, memuliakan istri-istri Nabi, termasuk di antaranya Ibunda Aisyah. Ini yang membedakan kita dengan Syiah. Ya, sehingga Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah kurang lebih beliau mengatakan wa man ahsanal qaula fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya wa azwajihi at-tahirat min kulli danas ya wa dzurriyyatihi ya al-muqaddasina min kulli rijsin faqad bari'a minan nifaq. Siapa saja di antara orang Islam yang berkomentar baik, berkata baik terhadap para sahabat Rasulullah. Ini yang pertama. Jadi tidak ada yang mencela para sahabat Nabi, tidak ada. Ya, apapun sahabat Nabi punya salah, tapi tidak saya mencela mereka. Karena mereka ini orang-orang yang dipuji oleh Allah Ta'ala, diridhoi langsung. Ya, diridhoi oleh Allah, dijelaskan. Yang kedua, berkata baik, berkomentar baik terhadap istri-istri Nabi yang disucikan dari segala macam apa? Kenajisan. Jadi tidak mungkin ada pada istri Nabi satupun itu yang apa? Ada keburukan. Ya. Tuduhan zina seperti orang Syiah menuduh Ibunda Aisyah dengan itu. Dan siapa yang berkata baik terhadap keturunan beliau yang disucikan dari segala macam keburukan, kenajisan, maka orang yang seperti ini telah berlepas diri dari sifat nifak. Jadi di antara selamatnya seseorang dari sifat kemunafikan itu kalau berkata yang baik, berkomentar yang baik terhadap tiga: para sahabat Rasulullah, istri-istri Nabi, dan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga Ibunda Aisyah ini punya keutamaan, yaitu ulama di antara ulamanya para sahabat dari kalangan wanita. Nah, maka kita lihat dari hadis ini para jamaah sekalian, bagaimana kesaksian Ibunda Aisyah terkait dengan apa yang dilakukan Nabi di akhir-akhir kehidupannya. Wah, ini penting sekali, informasi yang sangat penting. Sekaligus penafsiran tentang surat An-Nasr ini. Nah, itu luar biasa ini. Makanya kita harus mengetahui keutamaan para istri Nabi dan memberikan hak mereka, khususnya dalam hal ini Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kabar bahwasanya, ini kabar ya, setelah turunnya ayat surat An-Nasr itu secara lengkap, ya, maka Nabi itu memperbanyak membaca zikir Subhanakal Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, di lain riwayat Subhanaka Allahumma Rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Di lain riwayat Subhanak Allahumma wa bihamdika astaghfiruk wa atubu ilaik. Semisal dengan itu. Itu ketika sholat. Dijelaskan memperbanyak membacanya ketika apa? Ruku' dan sujud. Ya, dan di akhir-akhir kehidupan beliau banyak mengucapkan ini. Nah, para jamaah sekalian, ini informasi yang penting. Apa kaitan dengan bab ini? Kaitannya kan babnya gini. Al-hassu al-asdiyat bil khair fi awakhiril umur. Anjuran memperbanyak kebajikan di akhir usia. Nah, ini apa kaitannya hadis ini? Erat sekali. Nabi di akhir-akhir kehidupan beliau, ya, tidak lama beliau meninggal, sebelum meninggal itu memperbanyak ucapan ini. Tasbih, istighfar, taubat, pujian kepada Allah. Ya.
Berarti menunjukkan para jamaah sekalian, menunjukkan bahwasanya ini contoh untuk kita. Jadi kalau sudah dekat usia kita ini mau mati, perbanyak amal, bukan bertambah lemah. Semakin dekat usia kita mau habis, ajal kita mau datang, semakin apa? Semangat beramal. Kenapa? Kesempatan terakhir. Kesempatan apa? Terakhir. Setelah ini tidak ada lagi, sudah selesai. Maka apa? Kesempatan terakhir perbanyak. Nah, ini Nabi mencontohkan. Mencontohkan. Baik. Faedah nomor 3. Hadis ini menunjukkan ya tentang keutamaan zikir ini untuk dibaca ya di akhir-akhir usia. Jadi anjuran untuk memperbanyak zikir yang semacam ini ketika kira-kira kita merasa mau mati ini, sudah tua. Apa zikirnya itu? Pertama tasbih. Kedua tahmid. Ketiga istighfar. Ketiga apa? Ya ini bertobat kepada Allah. Jadi ada 4 ya. Tasbih, bacaan subhanallah, tahmid alhamdulillah, istighfar astagfirullah, dan taubat. Ya ini kita Allahumma inni atubu ilaik, bertobat kepada Allah. Nah, kenapa demikian para jamaah sekalian? Berkata Syekh Sa'di, kaitannya dengan surat ini. Ya. Wal umuru al-fadilah tukhtamu bil istighfar. Kas-shalah wal haji wa ghairi dzalik. Perkara yang memiliki keutamaan itu hendaknya diakhiri dengan bacaan istighfar. Seperti salat dan haji. Makanya ketika selesai salat, kita dianjurkan apa? Istighfar dulu sebelum yang lain. Haji juga demikian. Kenapa? Istighfar itu untuk menutup kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah. Dalam sholat, dalam haji. Dan ibadah yang lain dan keadaan yang punya keutamaan yang lain. Termasuk dalam masalah apa? Akhir-akhir usia. Jadi kalau mau mati para jemaah sekalian, kita merasa sudah tua, perbanyak istighfar. Tahmid. Ya. Tasbih. Untuk mempersiapkan kita mau mati. Nah, jelas ya? Itu. Baik. Faedah nomor 4. Faedah nomor 4. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan zikir ini dari segi makna. Kenapa? Mari kita perhatikan para jemaah sekalian. Ya, kita bahas semua apa yang disebut Nabi dalam zikir ini. Yaitu apa? Tasbih, tahmid, istighfar, taubat. Baik, apa itu tasbih yang pertama? Tasbih itu kan subhanallah, ya. Tasbih itu adalah tanzihullah an jami'i sifatin naqsi, ya, wal uyub, ya, bi jamil wujuh. Yang dimaksud dengan tasbih itu adalah mensucikan Allah dari segala macam sifat kurang, dari segala macam aib, celah, dari semua sisi. Dari semua apa? Sisi. Jadi ketika seorang baca tasbih itu berarti kita sedang iktikad meyakini tidak ada kekurangan pada zat Allah. Tidak ada kekurangan pada nama-nama Allah. Tidak ada kekurangan pada sifat-sifat Allah. Tidak ada kekurangan pada perbuatan-perbuatan Allah. Tidak ada kurangnya. Tidak mungkin Allah bersifat zalim. Tidak mungkin Allah bersifat ceroboh. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Tidak mungkin Allah tidak kuasa. Jadi kita sucikan dari semua jenis kekurangan. Sifat-sifat ya yang tidak layak untuk Allah. Apa tahmid? Apa tahmid itu? Bacaan alhamdulillah itu. Tahmid itu banyak ulama mendefinisikan ya. Cuman ada satu definisi yang menurut saya paling pas ya. Tahmid itu bacaan alhamdulillah adalah ya as-sana ya bil lisan alal jamil. Ya, as-sana 'ala Allah ya bil lisan alal jamil sawaun ta'allaqa bil fadail kal ilmi au ambil fawadil kalbir. Jadi alhamdulian itu adalah memuji Allah dengan lisan.
Memuji Allah dengan apa? Lisan. Atas sifat indahnya Allah Ta'ala. Al-Jamil, kebaikannya, indahnya Allah Ta'ala. Baik keindahan itu terkait dengan sifat keutamaan yang ada pada diri zat Allah, seperti ilmu, maha tahu, atau terkait dengan anugerah Allah pemberian kepada makhluknya. Seperti apa? Perbuatan baik Allah, memberikan rezeki, ya, memelihara kita. Ya. Sehingga apa di sini? Sehingga kita memuji Allah dengan lisan kita, dengan sebab Allah itu sifatnya sempurna, dan karena sebab apa? Allah telah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Jadi dua sisi. Karena zat yang maha mulia, sempurna, dan karena kebaikannya kepada kita. Jadi dua perkara. Nah, apa kaitan tasbih dengan tahmid para jamaah sekalian? Tasbih itu mensucikan Allah dari sifat yang tidak layak, yang kurang. Kalau kita berhenti di sini, ya, tidak ada pujian, maka seolah-olah dalam bayangan kita Allah itu tidak punya kekurangan, tapi tidak sempurna, kan begitu ya? Ibarat orang lah misalnya, ada seorang, ya, dia ini tidak bodoh, tapi belum tentu dia itu pinter, betul apa enggak? Dia ini tidak bodoh, tapi ya biasa. Dia ini tidak lemah, ya. Kalau cuma tidak lemah, belum tentu dia kuat. Betul apa enggak? Orang ini tidak lemah, ya biasa aja, tapi bukan lemah. Nah, yang sempurna itu kalau kita nafikan sifat kurang pada seseorang, lalu kita juga tetapkan sifat yang mulia pada orang itu. Dia tidak bodoh dan dia sangat pandai. Nah, itu berarti sempurna. Dia tidak lemah dan dia sangat kuat. Nah, ini baru sempurna. Nah, sama dengan zat Allah. Kita sucikan, kita nafikan, tiadakan semua sifat kurang yang tidak layak, lalu kita tetapkan sifat yang sempurna pada zat Allah, baik dari segi sifat yang melekat pada dirinya, keindahan sifatnya, atau karena anugerah kebaikannya kepada makhluk, kepada kita. Jadi itu antara tasbih dengan tahmid. Yang berikutnya istighfar. Nah, kita dulu sudah pernah bahas, masih ingat, istighfar itu dibaca karena mengandung 3 perkara. Yang pertama, takfirud dzunub, pengguguran dosa. Yang kedua, satrul uyub, menutup aib, agar aib-aib kita itu tidak ada yang tahu. Ditutup oleh Allah Ta'ala di dunia hingga akhirat. Ya, dan yang ketiga apa? Itu tarku al-iqab, tidak menghukum, menyiksa kita di dunia hingga di akhirat. Ini 3, Pak, kandungan al-istighfar. Pertama apa? Takfirud dzunub. Ketika baca istighfar, ya Allah, aku minta dosaku dihapus, diampuni, seolah-olah aku tidak pernah berbuat dosa. Yang kedua yang kita minta dengan baca istighfar apa? Aib kita ditutup. Karena belum tentu para jamaah sekalian, orang yang diampuni dosanya oleh Allah itu aibnya terjaga, belum tentu. Ada orang diampuni Allah tapi aibnya tersebar. Allah buka aibnya, ada enggak? Alangkah malunya kita. Sampai ada seorang salaf mengatakan, laula sitrullahi alaina ma jalasana ahad. Kalau bukan karena tutupan Allah atas aib kita, tidak akan ada satu orang pun yang sudi duduk bersama kita. Tidak mau. Karena kebuka aib kita. Apalagi di akhirat. Dan yang ketiga, makna istighfar itu apa? Tarkul ukubah, tarkul iqab. Ya, ini agar Allah tidak menyiksa kita karena dosa kita di dunia dan di akhirat. Kenapa? Setiap dosa itu mengundang adab. Maka pantaslah kita membaca istighfar ini banyak-banyak. Lalu yang keempat yaitu wa atubu ilaih, aku bertobat kepada Allah. Nah, istighfar ini apa dengan taubat? Kalau taubat ini lebih jauh lagi. Ya, taubatnya lebih jauh lagi. Ya, ini rujuk kembali betul-betul dari maksiat kepada taat, dari jauh menjadi dekat, dari berpaling menjadi menghadap kepada Allah, ya, dari maksiat kepada taat. Syaratnya 3. Masih ingat? Apabila terkait dengan hak hamba dengan Allah, yaitu apa? An yuqli anil maksiat, meninggalkan maksiat. An yandama ala fi'liha, menyesal
karena telah melakukan maksiat. Yang keempat apa? Wan ya'zima an la ya'uda ilaihi abadan. Bertekad tidak mengulangi selama-lamanya. Jadi ya tinggalkan, namanya tobat tinggalkan. Yang kedua, menyesal telah melakukannya. Ya, jangan bangga. Yang ketiga apa? Bertekad tidak mengulangi sampai kapanpun. Sekalipun kesempatan itu ada. Ini baru taubat itu sah. Lalu ditambahi oleh sebagian ulama, ya kalau ditambahi oleh sebagian ulama, syarat yang keempat dan kelima yaitu apa? Yang keempat dilakukan pada saat taubat masih diterima. Ada enggak waktu yang taubat itu tidak diterima? Ada. Apa itu? Ya. Apa? Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaih. Siapa yang bertobat kepada Allah sebelum matahari terbit di barat, maka Allah menerima taubatnya. Berarti apa? Taubat harus dilakukan pada waktu taubat masih diterima. Kenapa? Karena kalau sudah matahari terbit di barat, orang yang mau taubat kasep tidak diterima. Ada orang ahli maksiat, begitu melihat matahari terbit di barat, tanda kiamat kan, ya kan? Taubat, tidak diterima taubatnya. Kasep, terlambat. Dan yang kelima adalah bertaubat pada keadaan masih diterima taubat itu. Maksudnya apa? Ada keadaan, bukan waktu, keadaan. Taubat itu tidak diterima lagi. Yaitu apa? Ketika nyawa sudah di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Kalau di kerongkongan sudah kasep. Ini 5. Lalu kalau misalnya dosa itu maksiat itu terkait dengan hubungan manusia dengan manusia, ditambah satu syarat, yaitu apa? Ya, berlepas diri dari kedzaliman yang dia lakukan. Kalau pernah nyolong, pernah nyuri, ya kembalikan harta itu. Kalau pernah fitnah orang lain, ya bersihkan nama baiknya. Ya kan? Seperti itu. Baik. Ini keutamaan apa? Tasbih, tahmid, istighfar dan taubat. Nah, ini kita perbanyak para jamaah sekalian. Ya tidak harus nunggu tua ya. Walaupun hadis ini kan terkait dengan akhir umur ya. Bukan berarti saya kan masih muda. Emang ada jaminan yang masih muda mati belakangan? Ya, betapa banyak orang yang masih muda mati duluan. Yang tua, sakit, keras, rambutnya putih semua, tidak mati-mati banyak. Jadi bukan berarti begini, saya masih umur sekian. Jangan, tetap dibaca. Sekalipun kita tidak tahu apa umur kita kapan berakhir. Jelas para jamaah sekalian? Jelas ya, ini keutamaan loh. Dan kalau mau kita bahas masing-masingnya panjang nanti. Apa keutamaan tasbih, keutamaan tahmid, istighfar, taubat, banyak, panjang, tidak pada tempatnya. Kita bahas sekarang. Baik, yang berikutnya faedah yang nomor 6 ya. Hadis ini menunjukkan terjadinya sesuatu yang Allah dan Rasulnya beri kabar gembira kepada kita, yaitu apa? Kemenangan Islam. Kan ayat ini apa? Para jemaah sekalian, surat An-Nasr ini turunnya tahun ke-8 Hijriah. Dan Fatu Makkah itu tahun keberapa? Maaf. Jadi antara Fatu Makkah dengan turun ayat ada jarak waktu ya. Ada jarak waktu lah itu. Ya, artinya apa? Ayat ini turun itu belum terjadi Fatu Makkah. Padahal ayat ini berbicara apa? Idza jaa nasrullah. Apabila datang pertolongan Allah apa? Nabiyahu ala adihi. Pertolongan kepada nabinya atas musuh-musuh nabinya. Wal fathu dan Fatu Makkah. Ya ini apa? Penaklukan Mekah. Ini belum terjadi ini. Ayat ini turun belum Fatu Makkah. Nah, tapi terjadi tidak setelah itu? Terjadi. Berarti ini apa? Terjadinya kabar gembira yang Allah sampaikan lewat Rasulnya. Ini menunjukkan kebenaran Islam, kebenaran Nabi. Tidak bohong Nabi itu. Ini wahyu. Makanya para jemaah sekalian, terkait dengan itu, jangan merasa lemah. Kita hari ini kan berada di mana kaum muslimin ditindas, betul apa enggak?
Dan ada hadisnya ini, yushiku an tada'alaikumul umam kama tada'al akala ila qas'atiha. Kata Nabi ketika beliau masih hidup itu, hampir tiba saatnya keadaan kalian itu di tengah keadaan orang-orang kafir seperti hidangan yang ada di meja makan, diperebutkan. Ya. Diperebutkan orang-orang yang makan itu. Dicabik-cabik, dipecah belah, diambil kekayaannya. Ya, dilemahkan, terjadi. Ya. Wa min qillatin nahnu yauma idzin, ya Rasulullah, apakah kami sedikit waktu itu sehingga dipermainkan orang-orang kafir? Kata Nabi, bal antum katsir, enggak, kalian banyak. Ya, walakinnakum ghusa, akan tetapi kalian lemah. Ka ghusa isail. Lemahnya seperti apa? Sampah-sampah yang ada di permukaan ombak yang kita lihat di pantai, datang dan pergi itu ada kayu-kayu, sisa daun yang ada di ombak itu. Itu seperti itu. Dipermainkan ombak, tidak punya peran, lemah. Tapi jangan khawatir, kenapa? Nanti kaum muslimin akan menang. Ya, kaum muslimin akan apa? Akan menang. Akan menjadi penguasa dunia. Jadi jangan merasa lemah. Kapan terjadi? Ada waktu. Allah yang paling tahu para jamaah sekalian. Jadi jangan merasa lemah karena kita Islam. Islam ini ya'lu wa la yu'la. Islam ini tinggi dan tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa diungguli. Nah, umatnya pun tinggi dan tidak bisa dikalahkan. Yang penting kita coba berislam dengan baik. Itu syaratnya. Nabi berkata, "Idza tabayyatum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dzullan la yanzihu ankum hatta tarju ila dinikum." Apabila kalian sudah berjual beli dengan sistem riba, ya, kemudian kau sudah fokus untuk beternak, ya, dan kau meninggalkan kewajiban jihad di jalan Allah, maka Allah akan menguasakan musuh-musuh kalian atas kalian, dikuasai orang-orang kufar, dan tidak akan kehinaan itu dicabut oleh Allah kecuali kalau kalian mau kembali kepada agama kalian. Ya, ini apa? Kembali belajar Islam, mengamalkannya, akan dijayakan. Jadi gak usah lemah, jangan lemah. Lihat ini di Palestina, dipermainkan orang Islam, dibunuh, tidak bisa apa-apa kita. Hingga hari ini hanya bisa mengutuk, betul apa enggak? Kenapa? Lemah. Ya, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, ya, yang terkait dengan tadi itu tentang umat Islam seperti rusak, ya, kotoran yang ada di permukaan ombak itu. Ya Rasulullah, apa kami ini sedikit? Oh, kami ini banyak, tapi seperti rusak. Dan apa yang terjadi? Ya, wal yakdhifannallah, ya, wal yanzi'annallahu min qulubi aduwikum al-mahabata minkum. Hari itu, ketika kalian lemah itu, Allah mencabut rasa segan dan takutnya musuh-musuh kalian kepada kalian. Maksudnya apa? Di zaman dulu para jamaah sekalian, di mana umat Islam masih lebih sedikit dibanding sekarang. Senjata masih apa adanya, ekonomi juga apa adanya. Ketika zaman Nabi dan para sahabat itu sedikit, Pak, tapi menggentarkan musuh. Sampai Nabi mengatakan, "Oh, itu khamsan, aku diberi 5 perkara yang tidak pernah Allah beri kepada sebelum aku." Di antaranya, itu, ya, aku diberikan oleh Allah Ta'ala itu pertolongan 1 bulan perjalanan. Rasa takut musuhku selama 1 bulan perjalanan. Ya, nusirtu biru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan oleh Allah atas musuhku dengan adanya rasa takut musuhku kepadaku dalam jarak perjalanan 1 bulan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Dulu orang-orang kufar itu takut betul sama Nabi dan para sahabat itu. Ya, ada
berita Nabi akan menyerang satu negeri ya, masih sebulan, masih Januari lah. Itu musuh itu Pak, yang sudah dengar tidak bisa tidur. Padahal baru sebulan. Itu tidak bisa tidur. Takut mereka. Kenapa? Takut dengan kaum muslimin. Kalah ini pasti. Tapi hari ini apa kata Nabi di hadis tadi itu? Dan hari ini ketika umat Islam lemah seperti rusak itu, Allah mencabut rasa segan musuh kalian terhadap kalian. Yang dulu takut, segan, tidak takut lagi. Makanya seenaknya orang kafir itu. Ya, lihat itu. Ya, Zionis itu membunuh seenak sendiri. Dan ya Zionis Pak, orang-orang Rusia, kafir Amerika, bikin membantai kaum muslimin di Irak, di Suriah, seenaknya, tidak takut. Wal yaqdhifanallahu fi qulubikum al-wahn. Ya, dan Allah mencampakkan ya di dalam hati kalian penyakit wahan. Ya. Maka wahan itu kan secara bahasa dha'af, lemah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal wahnu?" Apa kelemahan itu? Sehingga musuh itu kok berani sama kami? Ya. Dan kami lemah. Apa kata Nabi? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Itu lemah, Pak. Lah orang kalau sudah cinta dunia takut mati, Pak, tidak mau berjuang. Betul apa enggak? Tidak mau berjuang. Ya. Kenapa kok bisa takut mati cinta dunia? Kenapa? Tidak ada iman. Kenapa tidak ada iman? Karena agama tidak dianggap sama kaum muslimin hari ini, Pak. Tidak jadi penting. Ya usah jauh-jauh lah. Cara berpikir orang tua zaman sekarang yang muslim. Kalau anaknya tidak bisa pelajaran umum, matematika, fisika, itu ribut, bingung ya. Ya apa, bagaimana anakku nanti tidak lulus ini? Kalau matematikanya jelek nanti tidak bisa kuliah di kuliah yang perguruan tinggi yang favorit. Nanti kalau tidak kuliah di perguruan tinggi favorit, tidak bisa cari kerja dengan gaji yang tinggi. Kan gitu. Dileskan. Panggil guru. Rela bayar mahal. Manggil guru les Pak, itu berapa Pak sekarang? Matematika. Kalau saya tidak salah sejam itu 100.000 sekarang. Sejam loh itu. Ya. 200 ya. Tapi kalau anaknya tidak bisa ngaji, santai aja. Ya, tidak ngerti agama, santai aja. Bahkan ya terpaksa kirim TPA. Yang iurannya seadanya. Betul apa enggak? Betul ya? Makanya. Begitu naik sedikit iurannya, protes orang tua. Mosok ngaji rek 50.000. Duh, padahal itu setiap hari loh, 4-5 hari Pak, Senin sampai Jumat biasanya. Diajari agama, naik sedikit protes. Datangkan guru ratusan ribu, santai. Ini bagaimana tidak penyakit wahan, lemah. Makanya kita rubah cara berpikir. Allah Ta'ala mengatakan apa? Dalam Nabi mengatakan, ya, dan perkara ini tidak akan dicabut oleh Allah Ta'ala, kehinaan ini, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadikan agama ini sebagai jalan hidup, cara berpikir, cara merasa, cara bermuamalah, cara hidup di dunia. Insya Allah akan jaya kita ini. Qad aflaha man aslam. Sungguh telah beruntung orang yang berserah diri kepada Allah, menjadikan Islam sebagai agama. Begitu. Tidak ada izzah kemuliaan kecuali kembali kepada apa? Islam. Baik, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kembali ke tadi ya, ini agak jauh. Bahasanya intinya apa? Jangan merasa hina kalau umat Islam sekarang lagi lemah. Janji Allah pasti terjadi. Hanya kita mempersiapkan diri ya. Sama dengan ayat ini, Pak. Ayat ini sudah dikatakan akan datang pertolongan Allah untuk nabinya dan kemenangan Fatu Mekah. Belum terjadi, Pak. Terjadi. Janji Allah tidak mungkin meleset. Baik, yang berikutnya.
Hadis ini menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang itu apabila dia mendapat nikmat, hendaknya menambah syukurnya kepada Allah. Ya, jadi ayat ini di antara hikmahnya, selain memang ayat ini adalah alamat akan sudah dekatnya ajal Nabi, di antara ibroh pelajaran itu, setiap kali mendapat nikmat, tampakkanlah syukur kepada Allah. Kenapa? Kan dikatakan di sini, apabila telah datang apa? Kemenangan dan pertolongan Allah. Maka Nabi diperintah apa? Fasabbih, disuruh bertasbih dan memuji Allah. Berarti apa? Kemenangan itu nikmat atau bukan nikmat? Nikmat. Maka apa? Bersyukurlah. Pujilah Allah atas nikmat itu. Jadi setiap kali dapat nikmat, puji Allah. Itu Pak, akhlak yang benar. Nah seringkali sikap kita kepada manusia itu lebih kita jaga dibanding sikap kita kepada Allah. Contoh ya, ada orang berbuat baik sama kita. Kita pasti apa? Memuji dia. Terima kasih Pak. Setiap kali ketemu orang itu, terima kasih kan gitu ya. Apalagi sering memberi, apalagi besar. Kita ingat, Bapak ini pernah memberi saya. Cerita, oh saya diberi nikmat oleh Bapak ini atau Ibu ini. Tapi kenapa kepada Allah tidak seperti itu? Kenapa? Kok kita tidak selalu ingat nikmat Allah yang begitu banyak, Allah yang berjasa sama kita. Tidak kita sebut-sebut alhamdulillah Allah telah memberi kita nikmat, memberi saya nikmat. Kenapa? Padahal nikmat Allah kepada kita yang langsung itu tidak terkira, Pak. Tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau engkau hendak menghitung nikmat Allah maka tidak bisa. Innal insana lalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu betul-betul sangat zalim dan sangat kufur, nikmat ingkar. Ya. Nah seperti itu. Jadi ayo, setiap tambah nikmat, masya Allah, tambah syukurnya kepada Allah. Tambah syukur. Nah maka para jamaah sekalian, ada ucapan Ibnu Taimiyah menarik sekali ya. Idza kanal abdu daiman syakiran mustaghfiran la fala yazalul khair yutada'afu lahu wasyarru yandafi'u anhu. Apabila seorang hamba itu melazimkan selalu memuji Allah atas nikmat, bersyukur atas nikmat Allah dan istighfar, maka kebaikan akan dilipatkan dengan untuknya dan semua keburukan akan dihindarkan dari diri. Ini apa? Puji Allah, bersyukur, apa? Istighfar rutin sampai mati. Jadi kalau kita cerita ini panjang sekali, keutamaan masing-masing tasbih, tahmid, istighfar, ya, taubat itu banyak sekali. Insyaallah kapan-kapan kita bahas. Baik. Kita masuk hadis yang berikutnya. Ini kurang berapa menit ini? Masih lama ya? 9 ya? Baik, kita baca hadis yang berikutnya 115 ya. An Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, dia berkata, innallaha azza wa jalla taba al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya ya aktsar ma kana al-wahyu. Yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala ini azza wa jalla ini menurunkan wahyu kepada Nabi itu lebih sering. Lebih sering daripada sebelumnya, sebelum wafatnya hingga beliau meninggal. Jadi maksudnya di akhir-akhir beliau itu, masa akhir beliau meninggal, itu wahyu itu sering lebih banyak turun. Jaraknya itu dekat dan banyak, ya, daripada sebelumnya. Di sini diriwayatkan oleh Anas, ya, dari sahabat Anas, dan disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, apa faedah hadis yang pertama? Yang pertama para jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan secara isyarah Allah akan mengangkat derajat kedudukan seorang hamba
Karena dia banyak membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi Allah Ta'ala akan mengangkat kedudukan seorang hamba ya dengan sebab apa? Dia banyak membaca Al-Qur'an. Ini kan makanya. Jadi orang baca Quran itu kan orang baca kalam Allah. Derajatnya naik tinggi dia. Ya. Nah ini. Jadi ini isyarat di antara faedah hadis ini. Makanya jadi ahli Quran. Nah kata Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ketika beliau menukil ayat ya tentang Nabi itu mengeluhkan umatnya. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadha hadzal qur'ana mahjura. Ya qala Rasul. Ya, dan berkata Rasul ya ini Nabi Muhammad, ya, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku ini telah menjadikan Quran sesuatu yang dihijroi, dijauhi. Ya. Apa kata beliau? Makna menjadikan Quran sesuatu yang dihijroi. Beliau berkata, man lam yaqra'il Quran faqad hajara. Siapa yang gak tahu baca Quran, gak senang baca Quran, akhirnya dia telah menjadikan Quran sesuatu yang dijauhi, ditinggalkan. Hijrah itu kan meninggalkan, pindah. Wa man qara'al Quran wa lam yatadabbar ma'aniyahu faqad hajara. Dan siapa yang baca Quran tapi tidak mau memahami isinya, juga dia termasuk orang yang apa? Meninggalkan Quran, menjauhi Quran. Wa man qara'ahu wa tadabbarahu wa lam ya'mal bihi faqad hajara. Dan siapa yang membaca, mentadaburi, merenungkan isinya tapi tidak gelem ngamalno, itu juga masuk dalam kategori apa? Meninggalkan Al-Quran. Kita termasuk yang mana? Yang tidak membaca tapi tidak mau berusaha memahami isinya, yang membaca, memahami isinya tapi tidak mengamalkan. Ini semua masuk dalam apa? Kategori meninggalkan Al-Quran. Ya, waqala Rasul. Ya, berkata Rasul, ya Rabb Tuhanku, inna kaumku ini telah menjadikan Quran sesuatu yang dijauhi. Termasuk yang mana kira-kira ini, Pak? Ya minimal bacalah. Kalau tidak paham artinya wajar, kita ini orang Indonesia tidak ngerti bahasa Arab. Minimal baca, itu aja udah. Sehari 1 lembar, masa tidak bisa? Ya kan, 1 lembar. 1 hari setengah lembar, masa tidak bisa? Sehari seayat sudah, masa tidak bisa? Supaya kita tidak termasuk orang yang meninggalkan apa? Al-Quran. Mentadaburi isi, paling tidak baca terjemah. Alangkah baiknya kalau keluarga muslim itu punya Quran terjemah, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, dibaca artinya. Wes tutup, 1 hari 1 ayat, selesai. Insya Allah supaya tidak termasuk apa? Kategori meninggalkan Quran sebagaimana kata Ibnu Taimiyah. Ya, dan ngamalkan sedikit-sedikit. Ya kan? Ya, misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Diamalkan, yaitu apa? Ya, kita selalu muji Allah, dapat nikmat puji Allah. Ya, itu diamalkan, Pak. Baik, yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya ada perbedaan masa-masa akhir Nabi dengan sebelumnya. Bahwasanya di masa-masa akhir Nabi itu ayat itu sering banyak turun. Berbeda dengan di awal-awal. Di awal itu bahkan wahyu sempat terhenti. Ini antara surat Al-Alaq dengan Al-Mudaththir sempat terhenti. Ya kan, kebanyakan para ulama mengatakan awal wahyu turun kepada Nabi itu 5 ayat di surat Al-Alaq. Itu kebanyakan jumhur mayoritas pendapat ulama itu. Lalu kemudian surat Al-Mudaththir, sebagian dari surat Al-Mudaththir. Nah itu ada jarak. Ya. Nah ini di akhir semakin banyak. Baik, yang berikutnya ayat hadis ini menunjukkan wahyu itu sudah sempurna ketika Nabi wafat. Jadi Al-Quran sempurna baru Nabi apa? Wafat. Masya Allah. Jadi memang Nabi itu meninggal kalau sempurna ya sudah. Baik. Yang berikutnya ya, hadis ini menunjukkan banyaknya turun wahyu kepada Nabi itu menunjukkan tanda telah dekat ajalnya Nabi. Ya, ajalnya Nabi. Itu.
Baik. Hadis yang terakhir di bab ini kita baca. Hadis nomor 116. An Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Akan dibangkitkan setiap hamba itu dalam keadaan matinya dia. Ya, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan pada saat dia meninggal. Kalau matinya dalam keadaan taat, dibangkitkan juga dalam keadaan taat. Matinya maksiat, dibangkitkan dalam keadaan apa? Maksiat. Oh, ngeri ini di sini. Naudzubillah min dzalik. Ini terkait dengan husnul khotimah dengan su'ul khotimah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Baik, kurang berapa menit? Ya, tanya jawab. Ya, ini insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Karena ini banyak faedah ya, para faedah penting yang harus kita bahas dengan pelan ya, dengan tidak tergesa. Silakan para jamaah sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa diulangi, Pak? Zikir maksudnya. Ya. Jadi zikir itu ada 3 ya. Adzikru bil qalbi, adzikru bil lisan, adzikru bil a'mal jawarih atau arkan. Zikir itu sebenarnya asal muasal lisan, Pak. Namanya zikir itu ya lisan. Cuman kalau diperluas, zikir itu ada 3, dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Apa zikir dengan hati itu? Ya membaca zikir dalam hati. Jadi tidak ada ucapan, tidak ada suara. Diam itu. Subhanallah. Hatinya bilang begitu. Yang kedua dengan lisan, yaitu apa? Ya dengan ucapan gitu kan. Dan yang ketiga dengan perbuatan. Maksudnya apa zikir dengan perbuatan itu? Apa? Berkata seingat saya Maimun bin Mihran pernah mengatakan, zikrullah bilisan hasanun. Zikir dengan lisan itu apa? Bagus. Wal afdhalu min dzalik, dan yang lebih utama daripada zikir dengan lisan itu apa? An yadhkurallahal abdu indal ma'siyah fayumsik anha, yaitu seorang hamba ingat kepada Allah ketika ada godaan maksiat lalu dia tidak jadi melakukannya. Itu zikir paling utama, Pak. Maimun bin Mihran. Jadi apa? Zikir yang lebih utama dari zikir lisan itu ketika seorang ada godaan maksiat terus dia ingat sama Allah, tidak jadi melakukan gara-gara apa? Ingat sama Allah. Nah, lalu gimana? Semua mau sami ya basir dengan hati, silahkan. Sami ya basir dengan lisan, ya bagus. Sami basir dengan perbuatan, ya bagus. Gimana sami basir dengan perbuatan itu, Pak? Apa artinya sami? Maha mendengar. Apa artinya basir? Maha melihat. Nah, kalau kita ingat Allah Maha mendengar, harus jaga lisan. Masih bisik-bisik, tidak ada yang dengar loh ini. Tapi Allah Maha mendengar, Pak. Basir. Dengan perbuatan apa? Allah Maha melihat loh. Walaupun kita bersembunyi di ruangan gelap, Allah Maha melihat. Nah, itu yang dimaksud dengan zikir. Zikir dengan hati, zikir dengan lisan, dan perbuatan. Semuanya lakukan, Pak. Zikir dengan hati bagus untuk merenung biasanya. Dengan lisan, agar hati dengan lisan sejalan. Dan agar lisan kita ini selalu basah dengan zikir. Dan yang terakhir apa? Dengan perbuatan, ya ini mengamalkan isinya. Sami, Maha mendengar, berarti hati-hati ucapan. Dan basir, Maha melihat, hati-hati dalam perbuatan. Itu, Pak, 3-3-nya. Itu zikir ya. Ada 3 macam zikir. Yang lain silakan. Dan yang paling sulit apa? Zikir perbuatan itu susah. Susah itu. Ya, diuji ekonomi, kedukun, itu berarti tidak zikir dengan perbuatan. Padahal apa? Allah Ar-Razzaq katanya. Allah Maha pemberi rezeki. Ya, Al-Wasi', Maha luas anugerahnya. Lari ke dukun,
berarti dia tidak zikir kepada Allah dengan perbuatan. Kalau dia zikir kepada perbuatan terhadap nama Al-Ghafur, Ar-Razzaq, ya dia tidak akan kedukun. Begitu ya. Baik, saya kira cukup. Insyaallah kita berjumpa di pekan yang akan datang ya. Jadi lupa tadi saya sampaikan ayat yang saya baca tadi yang tentang waqala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura itu ya. Itu di surat Al-Furqan ayat 30. Itu penting sekali itu. Ibnu Taimiyah memberikan taklik ya, ini komentar atas ayat itu tadi itu. Dan berkata Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran sesuatu yang dijauhi. Itu bicara tentang kita loh Pak, bukan bicara tentang orang kafir. Karena dikatakan inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhadhu al-Qur'ana mahjura. Ya walaupun memang orang juga kafir juga, ya bisa juga kafir itu. Jadi orang kafir tidak beriman ya termasuk mahjur. Cuman itu juga kena ke kita juga. Kalau kita niru orang kafir dalam perbuatan, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak membacanya, memang ke orang kafir, tapi juga ke kita juga. Kita sama dengan mereka. Saya kira demikian. Allahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.